Mengapa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Syukran kasiran Pak Kiai, barakallahu fikum. Allah sedang mendekap hambanya. Itu salah satu kata kunci yang saya tangkap, bahwa dengan musibah pandemi ini justru Allah sedang mendekap kita ya Pak Kiai ya. Dan memang dalam Al-Quran kita itu hamba selalu diberi ujian, bala ya. Pandemi itu masuk bala ya Pak Kiai ya. Karena bala itu wanablukum bisyarri wal khair fitnah. Jadi bala ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak ya. Terus memang ada yang mengatakan Pak Kiai, menurut Pak Kiai bagaimana ini, bahwa bala itu harus disikapi seperti cubitan sang kekasih. Cubitan sang kekasih. Jadi walaupun sakit, kalau kekasih yang mencubit tidak akan terasa sakit seperti itu, mungkin Pak Kiai. Terus yang kedua ada ungkapan kita itu sebagai hamba Allah harus mau ada dalam antrian ujian itu Pak Kiai. Seperti orang yang mau naik kelas, dia harus diuji, harus ikut ujian gitu. Dan dia akan sangat merasa khawatir kalau namanya tidak ada dalam daftar ujian. Ini bagaimana Pak Kiai? Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada Pak Kiai, mohon pencerahannya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Benar sekali Pak Cucu. Justru ada hadis yang menyatakan idza ahabballahu imra'an ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang, Allah suka mengujinya. Tentu saja jangan berpikiran bahwa ujian itu sama dalam bentuk seperti itu. Beda-beda setiap orang. Beda-beda. Ada masalah keluarga, masalah benturan itu beda-beda. Dan itu sebagai ujian karena Allah cinta kepada kita. Di hal-hal Allah akan terus mengujinya. Ya. Dan dia terus sabar sampai Allah melihatnya, dia tamshi 'alal ardi wa laisa 'alaihi khati'ah. Sampai dia lalu lalang ke sana kemari di dunia ini tanpa ada dosa pun sedikit. Wah, itu berarti Allah menyiapkan dia untuk masuk surga. Ya. Karena itu jelas dekapan kasih sayang. Kalau kita tanya siapa yang paling besar ujiannya, Rasulullah ditanya, man asyaddun nasi balaan. Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi, summal amsal, pal amsal, pal amsal. Kemudian orang yang lebih dekat dari Rasulullah, kualitasnya terus ke bawah. Oh, jadi balai itu jelas dekapan cinta Allah, ya. Sampai seperti pernah saya ungkapkan dalam istilah guneman tasawuf itu, para malaikat coba lihat hambaku itu yang aku coba bagaimana itu tadorrunya. Nah, tadorrunya padahal Allah juga tahu kan. Oh, tapi lantas diraporkan, oh ya Allah, dia terus saja menyahutmu dan malah ada syukur saja kepadamu ya Allah. Duh, malaikat aku pun senang sekali mendengar tadorunya. Tambah saja malaikat ujiannya, tambah saja. Jadi ada hubungannya ya dengan betul itu cinta Allah bagi orang-orang yang beriman itu. Karena itu tidak ada lain kecuali disambut dengan tadarru itu. Itu terima kasih Pak Cucu, mangga. Luar biasa Pak Kiai. Sekali lagi saya sangat merasa dengan ungkapan dekapan kasih sayang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Pak Kiai saya mendengar kabar Pak Haji Dr. Haji Jaja Gustija, beliau sedang
diuji oleh Allah Pak Kiai dengan COVID ini. Mohon didoakan nanti mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah jamaah yang selalu setia ikut dalam kajian ini, selalu hadir. Sekarang mungkin belum bisa hadir, saya kira masih belum pulih ya. Mudah-mudahan segera Allah angkat syafa'ah. Langsung saja ke pertanyaan yang sudah masuk Pak Kiai. Ini pertanyaan pertama. Saya bacakan, ada 2 pertanyaan atau lebih tepatnya memohon penjelasan ulang dari Pak Kiai. Pertama, tentang penyakit umat Islam yang sangat berbahaya, yaitu merasa paling benar, rasa benci, dan hasad. Apakah hal-hal tersebut ada dasar atau dalilnya? Kemudian yang kedua, pada kesempatan lain Pak Kiai pernah mengatakan bahwa ajaran Islam dan perilaku Muslim itu sangat radikal. Terus terang, pernyataan ini sangat mengejutkan saya, sebab saya kenal Pak Kiai tidak radikal. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Itu dulu Pak Kiai. Terima kasih, ada susulan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Begini Pak prinsipnya ya, harus dari awal bahwa di dalam Al-Quran diungkapkan bahwa persatuan dan larangan perpecahan itu selalu digandengkan dan ditampilkan sebagai prinsip besar agama Allah yang diturunkan. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah telah merasyariatkan dari agama yang diamanatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik, yang diwahyukan kepadamu Muhammad. Walladzi wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, yang kami amanatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa prinsip besar itu? Yang diamanatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa itu. Apa prinsip besar itu? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama, jalankan agama, dan jangan pecah belah. Itu prinsip besar. Artinya benarnya penegakan agama, pelaksana agama itu tatkala ada tanpa ada pecah belah. Nah itu. Nah, sejauh mana arti larangan pecah belah itu? Dalam tafsir-tafsir paling tidak tafsir ada 3. Larangan bertengkar dan saling bertengkar, saling bermusuhan ke 1. Kedua, larangan tanaju, tertanjat itu saling berbantahan, saling menyalahkan, saling keras itu. Ketiga, melarang hal-hal yang mengurangi rasa adab dan rasa cinta. Nah, kalau kita lihat pertentangan di antara Muslim, tanaju, saling berbantahan, saling menyalahkan, kan itu terjadi jauh antara Muslim itu. Kenapa? Karena ada penyakit yang tadi merasa paling benar. Jelas ada hadisnya, itu ada beberapa redaksi yang beda. Pertama, dinyatakan ada 3 penyakit yang merusak, yaitu pertama dunyan mu'sarah, hadis Abu Daud ini, keduniaan yang diunggulkan, hawan muttaba, mengikuti hawa nafsu. Ketiga, ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Setiap orang punya pendapat merasa paling benar. Karena masalah paling benar dengan mudah menyalahkan yang beda. Karena masalah paling benar tidak ada kesediaan untuk saling mendengarkan. Semuanya ini dilarang oleh Al-Quran, tidak ada kesediaan. Bayangkan penyakitnya itu. Dalam hadis lain 4 ditambah suhun mutok kecuali jabu kulli dzira'in. Kemudian yang penyakit kedua, kebencian, kata Rasulullah, iyyakum wal bughd, hindari rasa benci. Fa inna hiyal haliko, sebab itulah al-haliko. Al-haliko itu yang mencukur asal artinya. Tapi kata hadis itu sendiri, la aqulu lakum an tahliqa syam. Tidak aku maksudkan mencukur rambut, walakin an tahliqud din, tapi mengikis keberagamaan. Kalau kita berkata dakwah menyerang
karena rasa benci, karena beda, karena tidak senang, itu tidak sedang dakwah kepada Allah, tapi sedang menyerigikis keberagamaan. Yang ketiga al-hasad, hadisnya dabba ilaikum daul umam min qablikum, telah merasuk ke kamu itu penyakit umat terdahulu, al-hasad wal bagdo, hasad. Jadi semuanya insya Allah ada dasarnya ya. Karena itu sangat berbahaya. Dari hadis Abu Dawud antara lain hadis-hadis itu. Nah, itu mungkin Pak Cu. Yang kedua apa tadi teh? Radikal. Oh, yang radikal. Oh betul, saya tuh pernah mengatakan. Sudah 3 kali di forum nasional begini waktu 2020 pertengahan rasanya saya diundang oleh Kemenag dan Puskurbuk jadi pendamping para penulis PAI, buku PAI dan juga penelaah. Nah setelah hampir selesai itu ngundang tokoh dari mana gitu. Tapi saya tahu yang hampir-hampir mencecar buku itu karena ungkapan dan tujuannya terlalu menukik ke akidah katanya. Ini bahaya katanya. Ini akan menimbulkan radikalisme. Alhamdulillah saya punya kesempatan. Awalnya kesempatan di sana. Oh maaf kata saya itu. Ajaran Islam dan perilaku Muslim itu justru sangat radikal. Dalam arti seluruh ajaran Islam dan perilaku yang dikembangkan oleh Islam itu mengakar pada sistem keyakinan yang kokoh. Iman itu 70 sekian cabang. Paling tidak ilaha illallah. Adnaha imatatul ada. Kita menghilangkan kerikil di jalan juga itu harus terkait dengan sistem keyakinan. Karena itulah kita menjadi semuanya jadi ibadah. Kita tersenyum dengan baik kepada taman sebagai wujud dari iman jadi amal soleh. Jadi itulah sang arti radikal mengakar. Seluruh perilaku Muslim itu harus mengakar pada sistem keyakinan yang kokoh. Hanya justru semakin radikal pemahaman seseorang terhadap agama dan semakin radikal pengembangan perilakunya justru akan semakin lembut. Dan menjamin kebaikan untuk semua pihak. Sebab seluruh perilaku kita berarti dikonfirmasikan dulu kepada Allah. Kapan sih Allah mengizinkan seseorang bisa dolim kepada seseorang? Kapan Allah mengizinkan seorang bisa ngejek, mencela atau menyebut macam-macam dengan sebutan yang kurang baik? Tidak sama sekali. Bahkan kepada non-muslim saja Al-Quran menyatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kepada orang non-muslim saja yang tidak iman, jangan kamu mengejek, mencela yang tidak iman kepada Allah. Apalagi kepadamu. Kapan? Silahkan cari, kata saya. Kapan Allah mengizinkan kita saling nyinyir, apalagi melakukannya? Justru dengan ajaran yang radikal dan perilaku radikal dalam arti seluruhnya mengakar pada sistem keyakinan, seluruhnya dikonfirmasikan kepada Allah, ditanyakan sehingga terus mendapat bimbingan dan cahaya iman itu justru saya yakin akan semakin lembut dan semakin menjamin kebaikan untuk seluruh pihak. Kedua, saya ungkapkan itu kemarin 6 Juli waktu diundang oleh Universitas Islam Sunan Kalijaga ya sebagai pembicara di sana. Itu saya ungkapkan juga ya, dan itu pikiran saya.
Adapun radikal-radikal yang diartikan keras mah itu mah sikap yang keras, sikap yang intoleran, dan sikap yang juga eksklusif. Justru karena sikap-sikap tadi, karena apa? Merasa paling benar, merasa benci karena perbedaan, jadi intoleran. Nah itu. Jadi beda ya dengan radikal pemahaman saya tadi, dengan sikap-sikap radikal yang justru kata Imam Syafi'i itu justru kurang wawasan katanya. Kullama zada ilmu qalla inkaru, kata Imam Syafi'i. Kalau tambah saja wawasan kalian, kamu akan berkurang penolakan kepada yang beda itu katanya. Ya. Nah, banyak ungkapan-ungkapan para ulama tentang itu yang justru radikal di sana, artinya mengakar ya, dan memang ajaran Islam begitu. Jadi justru dengan mengakar itu ada jaminan yang memastikan bahwa semakin lembut dan semakin menjamin kebaikan untuk semua pihak. Seperti saya sudah katakan, coba saja dalam komunikasi verbal ada apa? Kaulan kalimah, kaulan layina, kaulan baligo, kaulan karima. Semuanya punya situasi psikologisnya tersendiri. Kaulan baligo itu kehadapan orang munafik. Harus bagaimana kita bicara? Baligo itu berusaha masuk ke situasi batinnya. Wa kullahum fi anfusihim, kata tafsir Jamasari, harus menyentuh, masuk ke situasi pikirannya, hatinya, dan menyentuh pikirannya. Itu kepada orang munafik. Kalau kita dengan orang munafik kita nyerang, wah luar biasa, ini jauh dari Al-Quran. Kemudian kaulan lainnya, lemah lembut, malah Musa dan Harun disuruh menghadapi Fir'aun, lemah lembut. Luar biasa ya, begitu yang bisa saya ungkapkan. Justru radikal menurut saya Islam itu dalam arti seperti itu. Kalau tidak radikal justru menimbulkan sikap radikal dalam arti keras, intoleran, dan katakanlah ekstrim dan lain-lain. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya komentar. Masih ada. Mohon maaf, mungkin radikal di sini maksudnya yang dimaksud Pak Kiai itu mengakar, mungkin Pak Kiai, mengakar kepada tauhidullah, mengakar kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, syukran Pak Kiai. Mungkin satu lagi pertanyaan Pak Kiai, ini yang masuk barusan dari Vidya Didah. Apabila ada seseorang yang mau bertaubat, tetapi justru setelah memulai bertaubat malah ujian dan masalahnya semakin besar, Pak Kiai. Apakah hal tersebut merupakan bukti kasih sayang Allah, ataukah Allah memang sudah sangat benci dengan seseorang, dengan orang tersebut, sehingga taubatnya pun tidak diterima, Pak Kiai? Mangga, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim, apabila seseorang akan bertaubat, jangankan sudah mulai, baru berniat saja, asa sungguh-sungguh. Allah senangnya luar biasa. Kalau sudah mulai, wah senangnya. Digambarkan oleh hadis, lallahu afrah bitaubati abdin. Aduh, lupa. Allah begitu jauh lebih gembira, senang dengan taubatnya seorang. Yang digambarkannya lebih begini, kalau seseorang di padang pasir, ini hadis ya, sedang jalan-jalan, ketiduran, tiba-tiba untanya, di mana bekalnya di unta itu, setelah terbangun dari itu hilang. Waduh, kelabakan di tengah padang pasir, luar biasa. Khawatirnya sulit di padang pasir. Tiba-tiba unta itu muncul kembali. Bagaimana girangnya orang itu, senangnya orang itu, kena munculnya unta. Wah, senang sekali. Nah, kata Allah, lallahu afrah minhu.
Sungguh Allah jauh lebih gembira ketimbang orang itu tatkala seseorang hamba datang tobat kepadanya. Wah, jadi kalaulah setelah dimulai taubat malah bertambah bertubi-tubi, justru itu karena Allah semakin senang dan mendekap tadi itu. Itu. Dan yakin Allah tidak akan membebani seseorang dengan ujian yang di luar kemampuannya. Dinyatakan juga dalam hadis bahwa Allah akan menguji seseorang sesuai dengan kadar keimanannya. Barang siapa yang istilahnya itu apa hadisnya, yang kuat fikil imani solbun, ada kekuatan kokohan, Allah memberikan musibah sesuai dengan tingkat keimanannya. Dan yang lemah juga Allah. Nah, justru bersenanglah. Satu, Allah menatap iman kita jauh lebih hebat dan siap menerima ujian itu. Dan bersenanglah bahwa Allah sedang mendekap kita dengan cintanya itu. Senang sekali Allah tatkala seseorang hamba datang tobat kepadanya. Wah, luar biasa Gusti. Jadi penuh kasih sayangnya. Yaitu setelah mengapresiasi Al-Mudassir itu Pak Cucu, luar biasa. Ternyata ancaman saja. Marah saja. Waduh, penuh kasih sayang. Nah, insya Allah suatu waktu akan diungkapkan. Sekarang semakin terlihat keutuhan Allah, keutuhan itu luar biasa di sana. Itu mudah-mudahan Pak Cucu bisa menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai, subhanallah. Cuman ini waktunya memang Pak Kiai ini terasa kita tergopoh-gopoh ataupun merasa kurang sekali ini waktunya. Mungkin ya mudah-mudahan lah dengan waktu yang sedikit ini Allah memberikan barokah kepada kita. Amin. Barokah ilmu yang bermanfaat, barokah silaturahim, banyakkan usia, dimudahkan rezeki dan seterusnya. Ya, Pak Kiai sehat selalu. Barakallahu fikum wa nafa'al Islam wal muslimin. Kita sangat menunggu pencerahan ilmu dari Pak Kiai, sehat, keluarga sehat semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para guru besar, Prof. Sofyan, terima kasih, Prof. Juntika, Prof. Karim, Sarul Setia, Haji Yuda, Haji Udin, Pak Kaprodi, semuanya di sini para masyayikh, syukran katsiran. Ada Pak Dr. Yedi dari ITB, syukran Pak Dr. Yedi, luar biasa. Terima kasih. Kami, Pak Cucu, Pak Amsadayana. Dan anak-anakku sekalian semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Pak Kiai mohon dibacakan doa. Termasuk juga tadi seperti yang saya katakan, jemaah kita, Pak Haji Jaja sedang diuji dengan COVID. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali. Terima kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah mereka dan kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasih sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah,
Setelah panjang ujian yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, Engkau tahu persis keadaan kami dan kemampuan kami, ya Allah. Engkau maha sayang, ya Allah. Engkau maha pengampun, ya Allah. Engkau maha pemurah, ya Allah. Janganlah musibat yang Engkau hadirkan pada kami dan kehidupan kami ini malah jadi musibat atau mengantarkan musibat kami pada kehidupan akhirat kami, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk mampu bertemu dengan wajah-Mu, ya Allah, dengan harapan-Mu, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, melalui kenyataan apapun yang Engkau turunkan dan hadirkan dalam kehidupan kami, ya Allah, termasuk melalui musibat-musibat ini, ya Allah. Jadikanlah kesulitan hidup ini, musibat-musibat ini, justru untuk jadi jalan kami bisa lebih dekat kepadamu, ya Allah. Berilah kesempatan kami mendekap dan menikmati kasih sayang-Mu melalui kenyataan ini, ya Allah. Jangan Engkau biarkan pikiran dan hati kami malah merana, menjauh dari-Mu, ya Allah. Subhanaka ma'adamak. Maha suci Engkau, betapa Engkau maha agung. Wa bi ahwalina ma'alamak. Dan betapa Engkau tahu keadaan kami, ya Allah. Wa ala farajina ma'aqdarak. Dan betapa Engkau mampu memberi jalan keluar dari musibat ini, ya Allah. Anta siqatuna wa anta raja'una. Engkau satu-satunya kepercayaan kami. Engkau satu-satunya harapan kami, ya Allah. Faj'al husna dhannina fika dawa'ana. Jadikanlah husnudzan kami kepada Engkau sebagai obat bagi kami, ya Allah. Faj'al husna dhannina fika salahana. Jadikanlah husnudzan kami kepada Engkau justru menjadi kami lebih baik dan lebih maslahat, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المستقيم صراط الذين آمين اللهم يا مجيب السائلين آمين. Terima kasih Pak Kiai, syukran kasiran. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih Pak Dekan, Pak Haji Agus. Terima kasih Pak Kiai Tudung. Terima kasih Pak Haji Mufid. Dan semuanya, ini syukuran kasiran Prof. Disman, subhanallah sudah aktif terus. Alhamdulillah Pak Hasni Al-Banjari juga yang kemarin sakit Pak Kiai, yang kita doakan alhamdulillah hadir sehat dari Kalimantan. Alhamdulillah, terima kasih dan semuanya sehat. Alhamdulillah Pak Hasni sudah sembuh, ya. Hasil PCR-nya udah negatif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah Haji Jaja minggu depan hadir, insya Allah Pak Kiai.
Amin. Amin. Terima kasih Ibu semuanya, Bapak semuanya. Kita kembalikan kepada MC, silakan MC. Kiai, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Terima kasih kepada Bapak Dr. Cucu Surahman yang sudah memandu sesi pematerian dan sesi diskusi kita pada hari ini, dan kita doakan semoga Kiai beserta Pak Cucu juga kita semua senantiasa sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya selaku MC mohon maaf apabila ada tindak tutur kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.